Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penghormatan, segala bentuk sanjungan adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita mengharap, kepadanya lah kita selalu mempersembahkan ibadah kita kepadanya sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita. Sekali lagi, semua nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari kita adalah dengan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat tenaga, nikmat kesehatan kita pergunakan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, salawat dan salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salamnya pun tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang selalu istiqomah untuk mengilmui agama ini, mendakwahkannya, bersabar dalam melaksanakan perintahnya, dan bersabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh agama ini. Jamaah Jumat qulubukum bittaqwa, semoga hati kita selalu terhimpun padanya sifat-sifat ketakwaan. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan sesuatu yang terbalik perbandingannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit, kadang juga Allah Subhanahu menyebutkan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bintang, kemudian disambut juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan matahari. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan. Jamaah sekalian, terkhusus dalam Al-Qur'an surah An-Najm. An-Najm artinya bintang jamaah sekalian. Terdapat dalam nomor surah yang keempat, yang ke-53. Ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu huwa adhaka wa abqa. Sesungguhnya dialah yang menjadikan manusia ini yang tertawa, dan dia pula yang menjadikan manusia itu menangis. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu huwa amata wa ahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, berarti juga kita siap-siap untuk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki, dan dia pula yang menciptakan pasangan perempuan. Jamaah sekalian, tertawa pasti kita menyebutkan lawannya menangis. Mati pasti kita menyebutkan lawannya adalah kehidupan. Laki-laki pasti juga lawannya adalah perempuan. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam Al-Qur'an ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-48, mungkin bagi yang belum mengetahui apa lawan katanya ini, berarti saya dan Anda sewaktu belum memahami ini, dalam kepala kita masih termasuk orang yang bersifat materialisme, masih bersifat melihat sesuatu hanya dari kacamata keduniaan. Jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah yang membuat orang itu kaya, pasti yang ada dalam kepala kita
dia juga yang akan membuat orang itu miskin. Kalau masih seperti ini pemahaman kita, berarti jamaah sekalian, cara pandang kita melihat orang, melihat dunia ini masih dalam kacamata keduniaan. Jamaah sekalian, Al-Quran menyebutkan bahwa lawan kata kaya adalah innahu huwa aghna wa aqna. Dialah yang menjadikan kaya dan yang menjadikan kecukupan. Berarti jamaah sekalian, lawan kata kaya bukan miskin, namun lawan kata kaya dalam versi agama kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an, dan harus inilah yang kita yakini, lawannya kata adalah cukup. Innahu huwa aghna wa aqna. Artinya jamaah sekalian, walaupun kita memiliki mobil 20, perusahaan 30, tetapi jika kita belum memiliki cukup, berarti sejauh itulah kita masih dikatakan miskin. Dalam pandangan manusia mungkin kita sudah orang yang hebat, namun ketika kita belum merasa cukup, berarti sesungguhnya kita itu adalah orang yang miskin. Kita sendirilah yang membuat diri kita merasa miskin. Jamaah sekalian, yang membuat kita merasa miskin, merasa sengsara, merasa susah, sering mengeluh karena hati kita tidak cukup untuk merasa bahagia. Terlalu kecil jamaah sekalian ruang dalam hati kita untuk selalu merasa bahagia, sehingga hati kita selalu merasa hampa. Jamaah sekalian, kemiskinan itu letaknya kembali di hati dan perasaan kita. Dalam pandangan orang kita memiliki harta yang banyak, namun kita masih rakus tamak dan masih merasa tidak cukup. Sekali lagi, ketika itulah kita belum dikatakan sebagai orang ketika itulah kita dikatakan orang yang miskin jamaah sekalian. Sebab orang yang miskin sekali lagi adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Jamaah sekalian, olehnya itu saya menyampaikan kepada jamaah sekalian, terlebih-lebih dari diri pribadi kami sendiri, marilah kita berusaha untuk memasukkan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk selalu merasa cukup dengan apa yang semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan berarti jamaah sekalian, ketika kita berusaha, kita menghilangkan yang namanya optimisme, tidak menghilangkan yang namanya semangat. Kita jamaah sekalian perlu semangat, perlu optimis. Namun ketika itulah hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa itulah takdir yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali, jika kita berbicara tentang kacamata keduniaan, kalau kita melihat orang yang berpangkat tinggi, orang yang kaya, orang yang memiliki banyak harta, sudah menjadi sebuah kelumrahan bagi kebanyakan manusia bahwa penghormatan, sanjungan, pujian akan selalu mengalir kepada orang yang memiliki kata-kata lebih hartanya, lebih pangkatnya, lebih jabatannya dan sebagainya. Kemudian rasa kurang menghormati, rasa tidak terlalu mempedulikan, atau ketika dia ingin melamar dipandang sebelah mata oleh calon mertua karena sifat perawakannya kelihatannya dia adalah orang yang susah, atau calon mertua menganggap bahwa dia tidak bakalan mampu membahagiakan anak saya. Namun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegur kita dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Apabila Tuhannya memberikannya dia kemudahan, memberikannya kecukupan, memberikannya dia nikmat kehidupan, kebanyakan manusia menganggap bahwa dia pada saat itu sedang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika ada manusia yang diberikan kekurangan harta, terkadang manusia tidak terlalu mengindahkannya. Dia berkata-kata seperti tidak terlalu mau didengar. Namun jamaah sekalian,
Perhatikan dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kalla, tidak seperti itulah dalam menilai yang namanya manusia. Tidak benar jamaah sekalian ketika orang diberikan kelapangan harta, tidak benar ketika orang diberikan rezeki yang melimpah, pangkat yang mudah didapatkan, berarti Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan dirinya. Tidak benar pula anggapan kita orang yang dihinakan, orang yang diberi kesusahan, berarti Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Tidak benar jamaah sekalian. Kala, tidak seperti itu. Sebab jamaah sekalian, suatu ketika terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk, lewatlah di depan mereka orang yang dalam penampilannya, perawakannya, orang yang tidak memiliki kelebihan yang lebih, tidak memiliki pangkat, kurang memiliki harta. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang kalian lihat tadi? Kemudian sahabat menjawab, tentu Rasulullah, ketika dia mau berbicara, kurang orang yang mau mendengarkannya. Ketika dia mau melamar, berpikir-pikir calon mertua. Kemudian jamaah sekalian perhatikan apa jawaban Rasulullah. Khada khairun min mil'il ardi. Sesungguhnya orang yang kalian barusan itu lebih baik separuh bumi amalannya, lebih baik separuh bumi amalannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, berusahalah kita untuk memperberat diri kita dengan hal-hal kebaikan supaya kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Warda bima qasamallahu taqulu adnan nas. Hendaklah jamaah sekalian kita ridha akan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Niscaya kita adalah orang yang paling kaya. Berarti jamaah sekalian, orang yang paling kaya adalah orang yang ridha. Orang yang paling kaya adalah orang yang ridha dengan semua yang apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah sekalian, kembali kami menyampaikan bahwa ayat ini jamaah sekalian, kalau kita dengarkan seperti biasa-biasa saja. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Coba kita renungi jamaah sekalian, jika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatannya kepada kita. Jika kita kufur, sungguh azabku teramat pedih. Jadi jamaah sekalian, jika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, Allah akan tambah, Allah akan kayakan kita. Berarti kalau kita tidak bersyukur, Allah menyebutkan, saya akan tidak miskinkan kau, namun sesungguhnya azabku teramat pedih. Jamaah sekalian, beda jamaah sekalian, beda. Orang yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang rajin-rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, beda jamaah sekalian ketika dia mendapatkan cobaan. Seberat apapun cobaan yang diberikan kepada orang yang beriman, orang yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan membesarkan hatinya. Beda jamaah sekalian ketika orang yang jarang sujud, jarang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang kecil, terkadang jamaah sekalian dia menganggapnya sebagai sesuatu yang berat. Dan itu jamaah sekalian pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan kepadanya. Walaupun dalam pandangan kita cobaan tersebut adalah cobaan yang sepele, namun orang yang jarang-jarang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang-jarang mengadegahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terasa berat dan semakin berat diberikan cobaan kepadanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itu melalui mimbar Jumat kali ini saya berpesan kepada jamaah sekalian, terlebih-lebih lagi dari pribadi kami sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama adalah salah satu rukun khutbah Jumat adalah penyampaian wasiat takwa. Tidak sempurna sang khatib berdiri di tempat ini jika tidak menyampaikan wasiat ketakwaan. Apa artinya jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk selalu menambah level ketakwaan kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi jamaah sekalian, kebaikan yang kita persembahkan di atas dunia ini tidak sebanding jamaah sekalian dengan besarnya anugerah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian, perlu kita renungi bersama jamaah sekalian bahwa yang namanya dosa itu, jamaah sekalian, memiliki candu. Dosa itu memiliki candu. Orang kalau sudah melakukan dosa pasti bakalan terus dan terus akan menaikkan level dosanya, akan semakin menambah level dosanya. Itulah dosa jamaah sekalian. Jika kita tidak menyadarinya, jika kita tidak langsung berpaling padanya, kita akan terus menerus bergemul dengan yang namanya dosa tersebut. Karena dosa itu jamaah sekalian memiliki candu. Oleh karena itu, jangan sampai jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegur kita, walau tara izil mujrimuna nakitsu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ayat ini jamaah sekalian sering dibacakan oleh sang imam ketika sholat subuh. Apa artinya? Seakan-akan sang imam ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, wahai jamaah sekalian, ketika nanti ada penduduk neraka yang telah melihat orang di neraka disiksa, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini. Saya sudah menjadi orang yang yakin. Terlambat jamaah sekalian, terlambat. Saya sudah menjadi orang yang yakin dan saya akan melaksanakan ibadah yang tidak seperti dulu. Sekali lagi, terlambat. Jamaah sekalian, berusahalah kita untuk menyayangi diri kita, untuk kita tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, terakhir, ayat yang sering dibacakan pada hari Jumat, rakaat yang pertama adalah surah Al-A'la, rakaat yang kedua adalah surah Al-Ghasyiyah. Dalam surah Al-Ghasyiyah, ayat yang keduanya yang menjadi renungan kita bersama, hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yauma izin khasyiyah. Akan banyak pada saat itu manusia yang merugi, yang celaka, banyak jamaah sekalian. Setiap Jumat jamaah sekalian disampaikan oleh sang khatib, wahai manusia, akan datangnya namanya hari kiamat, dan ketahuilah, ayat yang kedua, akan banyak manusia yang celaka. Kita diperingati, saya diperingati, semua kita diperingati pada hari Jumat, bahwa nanti hari kiamat akan banyak manusia yang celaka. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar khutbah Jumat kali ini, di hari yang terbaik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wa'dika mastata'tum. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambik faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa rizqullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.